Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafrinda dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Eka Sakti. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah yang saya ambil, yaitu Administrasi Pembangunan. Adapun tema yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu Perencanaan Pembangunan. Baiklah, kita masuk ke slide pertama. Perencanaan pembangunan berdasarkan dimensi, pendekatan, dan koordinasi. Terdiri dari perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral, dan perencanaan regional. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini, dikaji beberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan. Beberapa pertumbuhan ekonomi besar tabungan masyarakat, pemerintah, dan akan tumbuh. Serta bagaimana proyeksi ke depannya, serta hal-hal lain secara makro dan menyeluruh. Selanjutnya, perencanaan mikro. Baiklah, dalam perencanaan pembangunan mikro ini adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perencanaan sektoral. Yang dimaksud perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan dengan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Program mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya di sini pembagian menurut klasifikasi fungsi seperti sektor. Maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Selanjutnya, pendekatan secara regional. Pada pendekatan atau perencanaan regional ini, pendekatan ini menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi pusat melihat aspek ruang di suatu daerah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam pembangunan daerah. Seperti yang tertera dalam slide, istilah-istilah pembangunan daerah terdiri dari RPJMD, Renstra, KUA, PPAS, Renja, dan RKA. Di sini saya akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah dalam pembangunan daerah. Yang pertama, yaitu RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 5 tahunan. Selanjutnya, Renstra. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. KUA. KUA merupakan Kebijakan Umum APBD atau KUA. Adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Selanjutnya yang keempat itu PPAS. PPAS merupakan kependekan dari prioritas dan plafon anggaran sementara, disingkat dengan PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada suatu satuan kerja perangkat daerah atau kita kenal dengan sebutan SKPD. Yang kelima yaitu Renja, Rencana Kerja, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Yang terakhir yaitu RKA, Rencana Kerja Anggaran, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan. Itulah tadi beberapa istilah dalam pembangunan daerah, yaitu RPJMD, Renstra, KUA, PPAS, Renja, dan RKA. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perencanaan nasional.
Seperti yang dapat kita lihat dalam slide, sistem perencanaan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Di dalam slide sudah sangat jelas sekali step by step penyusunan dari RPJPD, yaitu ada tahap persiapan, tahap penyusunan rencana awal RPJP daerah, tahap pelaksanaan musrenbang akhir RPJPD, tahap penyusunan rencana akhir RPJPD, serta tahap penetapan peraturan. Untuk penjelasan dari skema cara penyusunan RPJPD tadi, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari 10 item. Bisa kita lihat dari yang pertama yaitu orientasi perencanaan daerah, pembentukan tim penyusun RPJPD, pembentukan rencana kerja penyiapan dokumen RPJPD, identifikasi stakeholder, penentuan stakeholder untuk konsultasi publik NFGD, penyiapan draft SK tim penyusun SK, dan panduan penyusun dokumen RPJPD. Maksudnya surat pemerintah Kepda kepada SKPD dan surat permintaan kepada seluruh stakeholder agar berkontribusi dalam proses RPJPD. Terus selanjutnya sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJPD. 10. Perumusan metode dan panduan jaring aspirasi FGD dan musrenbang RPJPD. Itu tadi merupakan tahap persiapan. Yang kedua itu kita lihat di slide, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap penyusunan rancangan awal RPJP daerah. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi, penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan, jaring aspirasi, isu dan harapan masyarakat, review RT/RW provinsi dan review RT/RW kabupaten atau kota, review RPJP nasional dan RPJPD provinsi, draft rumusan isu strategis daerah jangka panjang, FGDS profil daerah, prediksi dan isu strategis daerah jangka panjang. Penetapan isu strategis dan draft visi misi, perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang, FGDS, visi misi dan daerah pembangunan daerah jangka panjang, serta yang terakhir itu formulasi dokumen rancangan RPJP. Selanjutnya yaitu mengenai tahap pelaksanaan musrenbang akhir RPJPD daerah. Terdiri dari musrenbang RPJPD, naskah kesepakatan hasil musrenbang jangka panjang daerah. Yang keempat itu tahap penyusunan rencana rancangan akhir RPJP daerah. Terdiri dari 2 item yaitu penyusunan dokumen rancangan akhir RPJPD, dan selanjutnya penyusunan naskah akademis rancangan perda RPJPD. Tahap yang terakhir yaitu tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJP daerah. 1. Penyampaian naskah perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati Bapeda Kabupaten. Maksudnya konsultasi dan diskusi dengan lampirannya kepada Bupati Bapeda Kabupaten. Penyampaian naskah perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD. Pembahasan DPRD tentang ranperda RPJPD. Maksudnya penetapan ranperda menjadi perda atau peraturan daerah. Yang terakhir yaitu dokumen RPJPD yang telah disahkan. Itulah tadi sistem atau cara penyusunan dari RPJPD atau singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kita lanjut pembahasan kita yaitu tentang cara penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pertama kita lihat dulu dalam slide yaitu step by step penyusunan dari RPJMD.
tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, yaitu ada persiapan, ada penyusunan rancangan, tahap penyusunan rencana awal, tahap penyusunan rencana akhir, penyusunan, serta yang terakhir itu penetapan. Untuk dalam proses atau cara penyusunan RPJMD ini, dalam tahap persiapannya tidak jauh berbeda dengan RPJPD, yaitu dalam RPJMD, orientasi perencanaan daerah, pembentukan tim penyusun RPJMD, itulah bedanya dengan RPJPD tadi. Kalau dalam RPJPD, pembentukan tim penyusun RPJPD. Sedangkan dalam tahap persiapan penyusunan RPJMD yang dibentuk adalah tim penyusun dari RPJMD. Penyusunan rencana kerja, penyiapan dokumen RPJMD, visi misi program prioritas kepala daerah terpilih, orientasi Renstra SKPD, pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, penyusunan rencana kerja, penyiapan dokumen Renstra SKPD, identifikasi stakeholder, penentuan stakeholder untuk konsultasi publik, penyiapan draft SK, tim penyusun SK, panduan penyusun dokumen RPJMD, penetapan SK tim penyusun dan SK panduan dokumen RPJMD, surat perintah Kepda kepada SKPD dan surat perintah kepada seluruh stakeholder agar berkontribusi dalam proses RPJMD, sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD, serta perumusan metode dan panduan jaring aspirasi FGD dan musrenbang RPJMD. Sebenarnya antara tahap persiapan RPJMD dan RPJPD ini tidak banyak jauh berbeda. Begitupun dengan tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan akhir, serta tahap penetapan. Bisa kita lihat dalam slide, karena hanya beberapa yang berubah dan selebihnya hampir mirip dengan yang di atas tadi, yaitu hanya berubah dalam kalau yang di atas rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan yang ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bisa kita baca dalam tahap penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir serta tahap penetapan. Saya langsung saja karena yang di atas poinnya sangat banyak dan tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Jadi saya memutuskan untuk hanya membaca atau mempresentasikan tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJMD, yaitu yang pertama, penyampaian naskah Perda RPJMD kepada Gubernur Bapeda Provinsi, konsultasi dengan Gubernur Kepala Bapeda Provinsi, penyampaian naskah Perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD. Selanjutnya, pembahasan DPRD tentang arahan Perda menjadi Perda, dokumen RPJM yang telah disahkan, serta dokumen Renstra SKPD telah disahkan. Itulah penjelasan tentang cara penyusunan dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kita lanjut lagi dalam cara penyusunan Renja. Pertama, kita melihat dulu yaitu skemanya atau step by step dalam penyusunan Renja SKPD. Dalam penyusunan Renja SKPD yaitu yang pertama, masukkan rancangan Renja SKPD, memuat kebijakan program dan kebijakan pembangunan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 dan 3. Selanjutnya, rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan yang termuat dalam pasal 27 ayat 5. Renja SKPD atau rencana Renja SKPD ditetapkan dalam keputusan Kepala SKPD. Sebagai feedback dalam penyusunan rencana dalam penyusunan Renja SKPD mengacu kepada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Itulah yang menjadi pokok dalam pembahasan dalam menentukan rancangan Renja SKPD oleh SKPD pada termuat dalam pasal 27 ayat 2. Adapun tahap persiapan yang perlu diperhatikan sebelum
melakukan penyusunan terhadap Renja, yaitu ini terdapat 14 poin yang bisa dibaca. Saya besarkan dulu. Tidak jauh berbeda dari RPJPD dan RPJPM, dalam persiapan Renja pun menggunakan atau melakukan item-item sebelumnya dengan melakukan orientasi, pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, visi misi, penyusunan identifikasi stakeholder, serta penetapan SK tim, sosialisasi, serta perumusan metode, panduan jaring aspirasi FGD Musrenbang RPJMD. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas cara penyusunan Renstra atau rencana strategi. Terlebih dahulu kita memperhatikan slide pada PowerPoint yang telah disediakan. Khusus dalam penyampaian kali ini, saya hanya akan menyampaikan step by step dalam penyusunan rencana strategi SKPD. Baiklah, untuk yang terakhirnya saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan Renstra atau rencana strategi. Di sini sudah sangat jelas dalam step by step yang saya tampilkan dalam slide, yaitu sama seperti sebelumnya, itu ada tahap persiapan, penyusunan rencana awal Renstra SKPD, pelaksanaan Musrenbang dan jangka menengah, penyusunan rancangan akhir RPJMD Renstra, serta penetapan perda tentang RPJMD. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya presentasikan mengenai mata kuliah saya Administrasi Pembangunan tentang perencanaan pembangunan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan diambil edukasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.